Cerita berlanjut, ketika Gu Xuanchen mengendalikan arai untuk memanggil leluhur Sekte Tianzhen yang merupakan salah satu muridnya, namun ia dihalangi oleh anggota Sekte Tianzhen. Ia memperingati mereka, jika kalian tidak ingin sesuatu terjadi pada leluhur kalian, segera serahkan kendali arainya. Mereka semua serempak berteriak, jika kamu masih ingin hidup, berhentilah dengan cepat, bahkan jika kamu memegang kendali lingkaran formasi, kamu tidak akan bisa keluar dari Sekte Tianzhen. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kita tidak akan membiarkan kamu merusak formasi. Melihat peringatannya tidak dipedulikan, Gu Xuanchen menghentakkan kakinya, dan energi berwarna keemasan menghantam mereka semua. Dan dari dalam formasi muncul Han Tianfeng, murid Gu Xuanchen dan juga leluhur Sekte Tianzhen, dalam kondisi terluka. Gu Xuanchen berteriak memanggilnya, si kecil gila. Murid Sekte Tianzhen seketika panik, itu adalah pemimpin, bagaimana dia bisa terluka? Cepat kalian lindungi pemimpin sekte. Gu Xuanchen dengan cepat menghampirinya dan membantunya berdiri, melihat itu murid Sekte Tianzhen seketika terkejut. Lalu Gu Xuanchen menggunakan teknik untuk menyembuhkannya, namun para murid mengira ia ingin mencelakai pemimpin mereka, sepertinya dia ingin membunuh pemimpin. Energi berwarna merah terus disalurkan ke tubuh Han Tianfeng, itu adalah pengorbanan darah yang membara ke surga, dengan mengorbankan darah diri sendiri. Dengan imbalan penyembuhan luka dalam waktu singkat. Siapa dia sebenarnya? Dia bersedia menyelamatkan tuan kita dengan harga setinggi itu? Setelah disembuhkan Gu Xuanchen, Han Tianfeng melirik ke belakang dan bertanya, siapa kamu? Muridnya di samping bertanya, pemimpin apa kamu baik-baik saja? Ia terus mengamati Gu Xuanchen, dan setelah beberapa saat ia mulai menyadarinya lalu bergegas berlutut. Sambil menangis ia berkata, murid Han Tianfeng telah bertemu Master, terima kasih Master telah menyelamatkan hidup saya. Murid Sekte Tianzhen seketika terkejut, dia adalah Master dari pemimpin kita. Berdirilah terlebih dahulu. Setelah itu mereka pergi ke aula Sekte Tianzhen, dan Han Tianfeng mulai memarahi murid-murid sektenya, Master apa murid-murid ini tidak menghormati Anda? Dengan memegang senjatanya ia berteriak, kalau begitu saya akan segera membunuh mereka, dan kemudian saya akan menghapus seni bela diri saya dan meminta maaf kepada Master. Mereka semua seketika gemetar ketakutan, pemimpin, ini semua salah paham. Gu Xuanchen menghentikan dia, jangan salahkan mereka yang tidak tahu, biarkan mereka pergi, situasinya mendesak, saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Dalam hatinya ia berkata, dia masih gila seperti biasanya. Terlebih lagi, mereka setia kepada Anda, membunuh mereka, bagaimana bisa kamu membunuh murid Sekte Tianzhenmu sembarangan? Baiklah cepatlah kalian pergi, aku masih punya sesuatu yang ingin kubicarakan pada Master. Baik. Mereka semua bergegas berlari keluar, hidup kita akhirnya diselamatkan. Gu Xuanchen bertanya, si kecil gila kenapa kamu bisa terluka? Dan di mana murid-murid yang lainnya? Han Tianfeng menjelaskan. Master karena Anda dihancurkan oleh petir 700 tahun yang lalu dan keberadaan Anda tidak diketahui, para murid memutuskan untuk membubarkan diri dan mencari Anda di berbagai tempat. Tetapi tempat suci itu begitu besar sehingga kita para murid tidak pernah bertemu lagi dengan saudara dan saudari senior lainnya. Sebagian besar dari mereka tersebar di berbagai tempat untuk mencari saya. Layak disebut selama ada takdir, pasti akan ada waktunya bertemu. Setelah murid ini naik ke tempat suci, saya berpikir bahwa guru saya telah mewarisi misteri jalan surga, bahkan jika ditempatkan di tempat suci, itu masih merupakan eksistensi tingkat atas. Oleh karena itu, saya berani berspekulasi bahwa Anda mungkin berhubungan dengan anak pemimpin tempat suci yang legendaris. Jadi itu sebabnya Anda menempatkan formasi pelindung di bagian alam bawah, apakah karena Anda ingin melindungi aku secara diam-diam? Apakah Anda begitu yakin bahwa aku tidak mati? Kekuatan guru setinggi langit, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Hanya saja murid ini tidak kompeten, bahkan setelah menemukan nafas Master,
Saya masih tidak dapat menemukan jejakmu, jadi Anda datang sendiri ke sini secara langsung. Dengan ekspresi serius Han Tianfeng berkata, cedera kali ini juga karena hilangnya kekuatan hukum yang berlebihan yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Berapa totalnya lingkaran formasi pelindung yang Anda pasang? Sambil menggaruk kepalanya Han Tianfeng berkata, aku belum menghitung dengan hati-hati, mungkin hampir 1000 kali, saya akan menempatkan bola pendeteksi roh dari celah setiap kali saya mendeteksi seseorang mengaktifkan bagian itu. Selama saya merasakan nafas master, saya akan segera melepaskannya. Gu Xuanchen menatapnya dengan serius dan berpikir. Sangat berbahaya untuk secara paksa memata-matai lingkaran dimensi yang diaktifkan oleh orang lain. Setidaknya, Anda akan menderita serangan balik, dan paling buruk, hidup Anda akan hilang. Dan dia mengambil risiko, semua itu sebenarnya mengabaikan dirinya sendiri sejauh itu hanya untuk menemukan diriku. Lalu ia melempar sebuah botol giok ke arah Han Tianfeng, ia menangkapnya, Master apa ini? Sembuhkan lukamu dulu, dan kamu akan dihukum berat jika mengacau lagi di masa depan. Lalu ia mengeluarkan isi di dalam botol giok itu, apa ini pil roh 9 pola? Sambil memegang kepalanya ia berkata, setelah 700 tahun, akhirnya aku bisa mendengar teguran dari Master lagi. Omong-omong, si kecil gila, apakah kamu tahu faksi mana yang membuat peta gunung dan sungai Qingyun yang merupakan senjata ajaib? Murid tidak tahu, saya juga baru pertama kali mendengar harta karun ini. Gu Xuanchen berpikir, petunjuknya tidak ada sama sekali. Tempat alam suci sangat besar, sepertinya tidak mudah menemukan manusia bayangan itu. Master, Tianhai Qionglo akan dibuka, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk pergi ke sana. Gu Xuanchen terkejut dan bertanya, Tianhai Qionglo apa itu? Han Tianfeng menjelaskan, Tianhai Qionglo dikatakan sebagai peninggalan yang mulia Tianhai, yang pernah terkenal di tempat suci, dan tempat itu dibuka setiap 100 tahun sekali. Dikatakan bahwa Yang Mulia Tianhai meninggalkan tempat ini untuk mencari penerus untuk memberinya warisan seumur hidup. Tetapi bahkan jika dia gagal mendapatkan warisannya, banyak prajurit yang memasukinya setiap kali mendapat kesempatan berbeda, dan wilayah mereka meningkat pesat dalam waktu singkat. Untuk mendapatkan peluang, semua kekuatan mengawasi tempat itu. Tuan, mengapa Anda tidak pergi dan melihat-lihat? Mungkin Anda akan menemukan sesuatu yang bagus di sana, dan mungkin kekuatan yang ingin Anda temukan juga ada di sana. Ini patut saya coba? Dalam hati Gu Xuanchen ia berkata, karena musuh dalam kegelapan, lebih baik meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Lalu ia pergi ke gerbang 4 kota Tianhai di sebelah timur, di depan gerbang dijaga oleh para prajurit. Gu Xuanchen memberikan sebuah token ke penjaga itu. Orang ini dari sekte Tianzhen, biarkan dia masuk. Gu Xuanchen berjalan masuk dan melihat-lihat sekeliling di dalam kota. Terdengar kebisingan orang-orang yang sedang merekrut kelompok. Mari bekerja sama, mereka yang berada di atas tahap akhir alam tak tertandingi pergi bersama, berbagi berkah, dan berbagi kesulitan bersama. Dan juga ada yang berdagang, giok misterius, produk suci penyembuhan, belilah pil giok misterius, sebelum memasuki reruntuhan Tianhai, itu sama saja dengan lebih banyak nyawa. Dalam hati Gu Xuanchen ia berkata, hari ini kota Baidong memang sangat ramai. Dan ia melihat batu bulat berwarna hijau yang dijual, yang membuat ia terkejut. Dalam hatinya ia berkata, itu Ibu Roh? Aku telah melihat penjelasan tentang barang itu di Sekte Baizhan, diubah dari roh langit dan bumi, dan mengandung banyak energi spiritual. Relik yang dapat beregenerasi, tetapi permukaannya seperti batu roh biasa, sangat sulit ditemukan. Bukankah ini senjata spiritual yang saya butuhkan? Penjualnya berkata, halo nak, setiap item di sini murah dan bagus, katakan padaku apa yang kamu suka? Gu Xuanchen mengambil batu roh itu dan bertanya, berapa harga batu roh ini? Saya tidak tahu dari mana batu ini berasal, tetapi jika Anda ingin mengambilnya harganya 1000 batu suci?
Dalam hatinya ia berkata. Ternyata itu anak laki-laki malang yang tidak tahu apa-apa. Mungkin dia akan memberiku 900 batu suci dengan air mata berlinang. Namun Gu Xuanchen dengan cepat membayar, ambil ini. Melihat itu ia seketika terkejut. Astaga, terima kasih bos. Namun dari samping Gu Xuanchen ada seorang wanita yang menghampirinya, dan berkata, aku ingin batu di tangan orang itu. Pria di belakangnya menanggapi, bos, Nona Qin Er menyukai batu ini, tolong beri harga. Maaf, saya baru saja menjual batu ini kepada tuan muda ini, bagaimana dengan barang lainnya? Gu Xuanchen ingin berjalan pergi namun dihentikan orang di belakangnya, hai bocah. Tidak peduli berapa harga yang kamu bayar untuk batu ini, aku akan membayar 2 kali lipat harga aslinya bagaimana? Maaf, saya tidak ingin menjualnya. Namun Gu Xuanchen dihadang di depannya, saya tambah 3 kali lipat harga asli? Aku sudah bilang ini tidak dijual. Wanita di belakangnya berkata, apa kamu tahu dari mana saya berasal? Ajukan berapa banyak harganya selama tidak terlalu mahal saya akan membelinya. Penjual yang menjual batu tadi kebingungan, ia berpikir, bagaimana bisa begini? Bukankah itu hanya batu biasa? Gu Xuanchen mengabaikan mereka, saya tidak peduli. Namun ia dihentikan pria yang bersama wanita itu dengan menghunuskan pedang ke leher Gu Xuanchen. Gu Xuanchen meliriknya dengan ekspresi suram. Pedagang tadi mencoba menghentikan mereka. Tuan-tuan, perkelahian dilarang di 4 kota Tianhai saat Tianhai Qionglo dibuka, tolong jangan abaikan aturan ini, jika ada kasus pembunuhan, apakah saya masih bisa melakukan bisnis di sini? Mendengar itu mereka mengembalikan pedang mereka dan berkata, kamu beruntung kali ini. Bertarung tidak diperbolehkan di 4 kota Tianhai, tetapi kami dapat membunuh orang jika kamu memasuki Qionglo dari Tianhai. Sambil berjalan pergi Gu Xuanchen berkata, aku tidak peduli jika kau bisa akan aku tunggu. Setelah itu pria berbaju hitam bergegas menghibur wanita itu, Qin Er, haruskah aku membelikanmu sesuatu yang lain? Dengan tatapan membunuh ia menjawab, cari tahu semua informasi dari orang tadi dan beritahu aku. Tak lama setelah itu sebuah lonceng dibunyikan, lalu dari atas kota muncul pusaran berwarna ungu disertai kilatan petir, orang-orang berteriak, lihat itu Tianhai Qionglo telah dibuka. Mereka semua bergegas masuk ke dalam, setelah menunggu 100 tahun, saya pasti akan mendapatkan warisan yang mulia kali ini. Berhenti bermimpi, warisan yang mulia adalah milikku. Gu Xuanchen mengamati pusaran itu, dan dengan cepat pergi masuk ke dalamnya, di dalam ia menyusuri tempat itu sambil berkata. Kekuatan hukum yang begitu kuat, tidak heran setiap orang yang datang mendapat kekuatan yang besar setiap dia keluar. Kekuatan hukum yang terkandung di ruang ini jelas jauh lebih kuat dari dunia luar. Namun ia seketika menyadari ada sesuatu yang aneh dalam kekuatan hukum di sana, dalam hatinya ia berkata. Ada yang salah dengan kekuatan hukum di sini, meskipun kekuatan hukum ini memang mudah dipahami orang, namun ada kekuatan yang tak terlihat di dalamnya. Ia melihat tangannya, ini adalah energi hitam yang tidak aku ketahui yang ada di dalam tubuhku. Namun ia seketika terkejut karena ada seseorang yang berkata, saudaraku, sepertinya dunia ini terlalu sempit untuk musuh kita. Mereka adalah 3 orang yang berebut batu roh tadi. Sambil menodongkan pedang ia berkata, cepat serahkan ibu roh tadi, untuk menyelamatkan hidupmu. Gu Xuanchen mengambil pedangnya, berhenti bicara omong kosong dan mari kita bertarung. Kamu jelas hanya berada di tahap akhir dari alam Shen Qiao, alam besar yang lebih rendah dariku, kau berani bertarung langsung dengan tuan muda ini. Demi Qin Er, bagaimana kalau aku biarkan kamu menyerang dulu? Seriset, tanpa basa-basi lagi Gu Xuanchen langsung menebas tubuhnya. Orang tadi seketika tersungkur, sekarang saya telah menyerang terlebih dahulu. Temannya dari samping menerjang maju, sialan beraninya kau. Namun Gu Xuanchen dengan mudah memukul telak perutnya yang membuat ia seketika memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Temannya dengan cepat berteriak, Qin Er, kita berdua bukan tandingannya, kamu cepat pergi dulu.
Namun ketika ia melihat ke tempat wanita itu ia sudah menghilang dari tadi. Sialan, kami dua bersaudara bekerja untuknya, tapi dia meninggalkan hidup kami dan melarikan diri setiap ada bahaya. Sambil berjalan pergi Gu Xuanchen berkata, ayo pergi. Ada cukup energi spiritual di reruntuhan ini, jika lengan yang patah terhubung kembali dalam waktu setengah jam, itu akan baik-baik saja. Perjuangan kalian itu tidak layak untuk seorang wanita seperti itu. Terima kasih saudara karena tidak membunuh kami. Ini adalah peta pintu masuk Tianhai Qionglo Xuanmen yang dibuat oleh leluhur saya, yang mencatat jalur tercepat yang dapat mencapai Qionglo. Kami berdua tidak memiliki keinginan untuk harta karun Qionglo. Terima kasih kepada Anda hari ini, Anda membiarkan kami melihat wajah asli wanita itu. Saya harap kita memiliki kesempatan untuk bertemu kembali. Setelah memberikan itu mereka berdua mulai berjalan pergi, Gu Xuanchen melirik ke belakang, dan melihat aura berwarna hitam yang menyebar. Dia menggunakan sebuah teknik di tangannya, dan mengarahkan ke tanah, kunci misterius. Dan Gu Xuanchen berpikir, tempat berkumpulnya aura hitam ini ada di sebelah timur. Dari belakangnya aura tadi, membentuk sebuah sosok dengan dua mata mengamatinya, dia seperti ada di cengkraman sosok itu. Gu Xuanchen merasakan ada sesuatu di belakangnya, namun tepat setelah ia melihat ke belakang sosok tadi sudah menghilang. Dalam hatinya ia berkata, apa yang terjadi, beberapa saat tadi, sepertinya seseorang sedang memata-mataiku. Rahasia apa yang tersembunyi di reruntuhan Qinglo ini? Di Tianhai Qionglo, Xuanmen, terlihat Gu Xuanchen yang mengamati dari atas tebing dan berkata, menurut peta, ini adalah Xuanmen, memasuki Xuanmen, harus ada kekuatan hukum yang kuat. Orang-orang di sana seketika terkejut ketakutan dan berkata, apa yang terjadi lihat itu, bagaimana Xuanmen berubah? Apakah ini mata ajaib mungkinkah beberapa iblis menyelinap masuk lebih dulu? Apa yang terjadi bagaimana Xuanmen menjadi mata ajaib? Gu Xuanchen yang melihat dari jauh juga kebingungan, apa itu? Mata itu mulai menyerap semua kekuatan orang-orang yang ada di bawahnya, mereka semua berteriak. Bagaimana ini bisa? Bagaimana saya bisa merasakan bahwa keterampilan saya menghilang? Tidak ini buruk, mata ajaib menyerap kekuatan kita. Mereka semua diserap sampai kering. Gu Xuanchen berniat mengeluarkan pedangnya untuk melindungi diri, namun dari atas tempat itu muncul sebuah pagoda yang membuat ia seketika terkejut, orang-orang di sana berteriak. Lihat di sana itu adalah Qionglo.